Bib, kita sering nih di media lihat bulan puasa FPI melakukan sweeping. Bukankah itu tugasnya kepolisian, Bib? Melakukan sweeping. Mengapa FPI sampai menjalankan seperti itu? Sweeping tempat-tempat hiburan dunia malam yang masih buka di bulan puasa. Memang bulan puasa bulan sucinya umat Islam. Seharusnya mereka mengerti dan menghargai. Tapi apakah perlu FPI sampai melakukan hal seperti itu, Bib? Saya perlu sampaikan di sini, Pak Firman, begitu juga Kang Rizal dan lain sebagainya. Sebetulnya saya ini orang yang paling anti sweeping yang dilakukan oleh anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, termasuk sweeping yang dilakukan oleh ormas. Nah, sebetulnya yang kita inginkan dan yang kita harapkan, bahkan ini sebetulnya merupakan kewajiban, sweeping itu mesti dilakukan oleh yang punya wewenang. Jadi sweeping itu dilakukan katakan oleh Satpol PP umpamanya untuk melaksanakan amanat perda. Kan ada perdanya kalau kita bicara soal tempat hiburan malam selama bulan Ramadan di berbagai daerah sudah ada perda, termasuk di ibu kota Jakarta. Nah, begitu juga kita lebih suka kalau polisi yang turun untuk membackup Satpol PP di dalam menegakkan perda tersebut. Itu yang ideal dan itu yang semestinya. Jadi bukan FPI yang turun atau ormas lain yang turun, bukan anggota masyarakat yang turun. Nah, jadi ini perlu saya luruskan dulu. Jadi tidak benar kalau FPI ini punya pedoman wajib sweeping di bulan Ramadan. Atau FPI ini punya program ya kan, sweeping itu harus dilakukan oleh setiap posko. Itu tidak benar. Yang benar adalah yang wajib melakukan sweeping terhadap tempat-tempat hiburan yang mengganggu atau menodai kemuliaan bulan Ramadan, yang tidak mematuhi perda-perda yang sudah dibuat oleh Pemda maupun DPRD setempat adalah Satpol PP yang wajib dibantu oleh kepolisian. Nah, sehingga kalau Satpol PP dengan kepolisian sudah melaksanakan fungsinya dengan benar, perda itu sudah ditegakkan, kan gak perlu ada anggota masyarakat yang turun. Itu sebetulnya yang ideal dan itu sebetulnya yang ingin didorong oleh FPI di berbagai daerah, bukan di Jakarta saja. Makanya menjelang Ramadan kami selalu sowan ke Pemda, ke DPRD, ke Satpol PP dan ke kepolisian. Nah, kita minta komitmen mereka untuk menegakkan perda. Nah, mereka minta komitmen, baik kami tegakkan perda, tapi FPI juga mesti punya komitmen untuk tidak turun. Tentu, kita pasti punya komitmen untuk tidak turun selama perda dilaksanakan, Satpol PP dan polisi melakukan tugasnya dengan baik. Nah, cuma yang jadi problem sekarang, manakala penjahat dengan pejabat berkolaborasi untuk berbuat jahat. Artinya berbuat jahat di sini mereka mufakat untuk melanggar aturan. Mereka sepakat untuk melanggar perda yang ada. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Sekarang FPI melakukan monitoring. Di mana-mana FPI hanya melakukan monitoring, melakukan pengawasan. Jadi kita pertama sebelum Ramadan kita minta komitmen dari polisi, Satpol PP, Pemda untuk menegakkan perda. Nah, sekarang mereka minta komitmen FPI juga untuk tidak turun. Oke, kita sepakat. Nah, yang kedua, tentunya kan FPI harus mengawasi. Betul gak mereka komitmen? Iya. Sebagaimana mereka juga mengawasi FPI. Betul gak FPI komitmen? Begitu kan? Kita kan saling mengawasi. Nah, FPI mengawasi monitoring. Manakala kita dapatkan ada tempat hiburan malam atau tempat maksiat yang beroperasi melanggar aturan, kita akan laporkan ke polisi yang terdekat. Ke kantor polisi yang terdekat. Apakah itu Pospol, apakah itu Polsek, bahkan kita akan teruskan ke Polres yang ada. Jadi laporan dulu ya? Oh iya, wajib. Kita lapor. Nah, begitu kita laporkan kepolisiannya turun, FPI tidak akan turun. Nah, ini kan yang jadi masalah kalau dilaporin dia nggak turun. Dilaporin lagi nggak turun, dilaporin lagi nggak turun. Nah, ini yang membuat akhirnya anggota masyarakat, termasuk FPI yang menjadi anggota masyarakat, mengambil inisiatif sendiri. Karena sekarang kan pertanyaannya, manakala pejabat dengan penjahat berkolaborasi untuk berbuat jahat seperti untuk melanggar perda, lalu siapa yang harus menegakkan hukum? Iya. Karena peraturan yang dilanggar ya, Bib.
Ini yang dilanggar peraturan. Dan kalau ini dibiarkan, ini akan merupakan presiden buruk ke depan. Jadi kalau kita biarkan aparat penegak hukum melanggar hukum, hancur ini negeri. Hukum cuma sebagai hiasan aja, Bib. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, kalau ini terjadi, akhirnya inilah yang mendorong masyarakat bertindak, termasuk FPI. Sehingga manakala perda tidak ditegakkan, polisi tidak menjalankan, Satpol PP tidak menjalankan, sementara tempat-tempat maksiat seenak-enaknya mereka merusak kemuliaan bulan Ramadan, mereka buat tari telanjang, mereka beroperasi untuk menjual perempuan, mereka juga melakukan transaksi narkoba, dan ini ada di mata daripada aparat penegak hukum kita. Nah, jadi begitu ini semua mandul, tidak ada yang bisa mengatasi, maka FPI wajib untuk melakukan sweeping. Dan itu jalan terakhir. Ya, jalan terakhir. Nah, jadi tolong jangan cuma diambil yang akhirnya doang. FPI wajib sweeping. Ini kan kadang-kadang ini wartawan, media cetak, media elektronik diambil bagian akhir aja. Kata Habib Rizik sebagai ketua umum, FPI wajib sweeping, titik. Sebetulnya nggak begitu. Yang wajib sweeping polisi. Yang wajib sweeping Satpol PP. FPI sebagai anggota masyarakat wajib monitoring. Nah, mengawasi dan memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Selama polisi dan Satpol PP bekerja, tidak boleh FPI turun ke jalan. Saya sudah nyatakan ke seluruh cabang FPI di Indonesia, tidak boleh FPI turun ke jalan. Tapi manakala polisi tidak kerja, Satpol PP tidak kerja, maksiat merajalela, bahkan secara terang benderang dilakukan di depan umat Islam yang sedang beribadah di bulan Ramadan, maka FPI wajib turun untuk nahi munkar. Tapi Bib, sayangnya banyak juga umat Islam yang tempat hiburan diberlakukan seperti itu, mereka bukan, alhamdulillah deh, jadi bisa lebih khusyuk deh bulan Ramadan, tapi malah ikut komplain, Bib. Gimana tuh Nas? Ya, saya pikir yang mengkomplain itu kan ada beberapa jenis manusia. Yang pertama, yang memang suka maksiat. Kalau yang suka maksiat pasti komplain. Dan jumlah yang suka maksiat kan gak sedikit. Jumlahnya cukup banyak. Sehingga mereka sering mengatasnamakan masyarakat. Masyarakat komplain. Makanya saya sering tanya, masyarakat yang mana? Kalau masyarakat yang suka melacur komplain, ya jangan kaget. Karena tempat pelacurannya ditutup. Kalau masyarakat yang suka nonton tari telanjang komplain, ya jangan kaget. Karena hiburan yang selama ini dia nikmati ditutup selama 1 bulan. Nah, ini kelompok masyarakat ini komplain, apa masih perlu komplainnya itu untuk diperhitungkan? Kan komplainnya sudah tidak objektif lagi. Komplainnya menjadi subjektif untuk kepentingan pribadi. Itu satu. Nah, kelompok yang kedua yang punya tempat maksiat itu sendiri yang komplain. Itu. Nah, kalau pertanyaannya pekerjanya justru menarik. Pekerja tempat maksiatnya sebetulnya banyak juga yang tidak komplain. Mereka senang asal akhirnya jalan. Ini fakta kenyataan. Justru mereka senang 1 bulan libur. Anda boleh tanyakan langsung kepada pekerja-pekerja di diskotik, pekerja di nightclub. Apa mereka bilang? Mereka diwawancarai oleh banyak wartawan. Mereka bilang, saya senang kalau 1 bulan libur. Yang penting THR tetap jalan. Yang ngasih THR yang gak senang, yaitu pemiliknya kan. Nah, jadi mereka nggak mau mengeluarkan THR tanpa pegawainya bekerja. Kalau pegawainya sih happy aja. Orang 1 bulan libur THR dapat, siapa yang nggak mau? Iya. Nah, jadi itu ada kelompok-kelompok yang komplain lah. Nah, jadi kelompok pemilik tempat maksiat yang suka ke tempat maksiat. Ketiga, ini kelompok yang terima setoran dari tempat maksiat. Apakah itu preman? Apakah itu oknum pejabat? Udah mau lebaran, setorannya ditutup. Bagaimana nggak marah? Ini kadang-kadang mereka bilang ini FPI nggak tahu diri. Kita nih mau lebaran, mau beli baju, beli sepatu buat anak-anak kita. Ini setoran stop kalau itu semua ditutup. Nah, tapi bagi mereka yang tidak punya tempat maksiat, yang tidak menjadikan maksiat itu sebagai hiburan mereka, yang mereka tidak cari setoran dari tempat maksiat itu sendiri, secara umum mereka setuju kok kalau tempat-tempat maksiat itu ditutup. Hanya mungkin yang mereka risih kalau terjadi benturan, FPI turun umpamanya benturan, kemudian ada perkelahian. Tapi sebetulnya secara prinsip mereka setuju kalau tempat maksiat itu ditutup selama Ramadan.
Bahkan saya lihat secara umum para pejabat kita pun, baik sipil, TNI maupun Polri yang kita jumpai, mereka semua secara umum setuju kok. Mereka suka kalau itu semua ditutup, ibadah dengan tenang di bulan Ramadan. Nah ini secara umum kita katakan. Nah cuma memang mereka komplain kepada FPI, tolonglah jangan ada kekerasan. Saya sudah sampaikan, kita anti kekerasan. Kita tidak mau kekerasan itu terjadi. Lalu solusinya bagaimana? Polisi kerja dengan Satpol PP, selesai. Iya. Selesai. Malah kita ini bulan Ramadan mau ngapain sih? Kita turun, kita berkelahi, udah gitu resikonya masuk di penjara. Kan Ramadan yang enak kita sholat tarawih, tadarusan, tahajudan, sahur, baca Quran. Kemudian siangnya kita perbanyak baca Quran untuk khatam, kita banyak sedekah, kita banyak hadir pengajian, kita puasa, kita sholat, kan nikmat. Siapa yang mau berkelahi? Gitu ya, Beb? Iya, siapa yang mau berkelahi? Kalau Laskar FPI ditanya, kau pilih mana? Kau pilih berkelahi itu dengan preman-preman di bulan Ramadan atau ibadah baca Quran di Ramadan? Mereka pilih ibadah. Siapa yang mau pilih berantem? Berantem ini kan ada resiko, kita babak belur atau kita di penjara. Nah, ujung-ujungnya Laskar FPI lebaran di penjara. Dan itu sering terjadi di berbagai daerah. Ujung-ujungnya mereka lebaran di penjara. Sebetulnya kalau ditanya, mana ada sih orang mau lebaran di penjara? Mereka mau lebaran dengan keluarga mereka. Tapi karena mereka terpanggil. Laskar-laskar ini kan luar biasa. Saya bersyukur kepada Allah di zaman sekarang ini masih mendapatkan anak-anak muda di Laskar tanpa dibayar, tanpa digaji. Mereka mau menempuh jalan nahi munkar yang beresiko. Mereka luka, mereka dibunuh, mereka dipenjara. Tanpa digaji. Apa yang mereka cari ini anak-anak muda? Gak ada. Nah maka itu saya bersyukur kepada Allah di zaman sekarang ini, di era yang boleh dikatakan serba modern dan kerusakannya merajalela di mana-mana, masih ada pemuda-pemuda muslim di berbagai daerah yang anti dengan kemaksiatan. Alhamdulillah.